Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami tentunya bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan fenomena dari street fashion kaum remaja tanggung, suburban atau pinggiran kota Jakarta. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, dunia jagat maya dan dunia nyata saat ini tengah ramai dengan fenomena street fashion kaum suburban yang berkumpul di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, di mana kehadiran remaja-remaja tanggung dari wilayah pinggiran kota Jakarta ini memberikan warna baru dalam industri fashion, khususnya produk UMKM. Kehadiran kaum remaja dari kawasan pinggiran kota Jakarta atau suburban yang mengenakan outfit unik dan nyentrik yang biasanya berkumpul di kawasan Duku Atas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, kini telah menjadi fenomena baru yang mewarnai perbincangan masyarakat baik di dunia maya maupun dunia nyata. Meski demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempermasalahkan fenomena baru tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, momen libur sekolah seperti saat sekarang ini memang banyak dimanfaatkan para pelajar untuk berlibur, termasuk mereka yang berlibur ke kawasan Duku Atas hingga Sudirman. Apalagi kota Jakarta adalah milik semua masyarakat Indonesia. Siapa saja boleh berkunjung ke ibu kota yang telah didesain semenarik mungkin dan nyaman bagi warganya. Kota Jakarta ini kota milik kita semua, tidak hanya warga Jakarta tapi seluruh warga Indonesia. Siapa saja boleh datang ke Jakarta. Yang penting mari kita rawat, kita jaga kebersihannya, kerapiannya, ketertibannya. Kami juga terus menginformasikan kepada semua dan menyiapkan Satpol PP, Dinas Kebersihan dan lain-lain untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan supaya lebih nyaman bagi semua siapa saja pengunjung yang datang ke Jakarta dengan maksud rekreasi, jalan-jalan, apalagi ini di tengah liburan sekolah anak-anak. Ya. Saat ini area depan pintu keluar masuk stasiun kereta api komuter Duku Atas hingga terowongan Kendal menjadi ajang unjuk gigi remaja dari daerah penyangga ibu kota Jakarta di setiap akhir pekan. Dan tidak hanya menjadi ajang kontes mode jalanan, aktivitas olahraga seperti skateboard, seni tari breakdance, dan acara sesi foto ala foto model mewarnai keramaian kawasan Sudirman, Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus untuk IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, peluang bisnis fenomena street fashion suburban, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Uis Saedah. Beliau adalah Ketua Komite Pengembangan Jaringan Usaha Bidang UMKM IKM DPN Apindo. Selamat pagi Ibu Uis. Selamat pagi Mas Prastio. Ya, salam sehat Bu. Salam sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati ya, fenomena yang sedang marak pagi hari ini dan berlanjut mungkin sampai dengan beberapa waktu ke depan tadi. Jagat maya bahkan dunia nyata tengah ramai memperbincangkan dari remaja tanggung ini yang berkunjung ke wilayah Jakarta khususnya di kawasan Sudirman tadi. Bagaimana nih kalau melihat kondisi ataupun fenomena ini dari sisi Apindo ini, Ibu? Saya tertarik dengan ulasannya Pak Wagub DKI bahwa Jakarta adalah milik semua. Oleh karena itu fashion juga adalah milik semua. Kalangan tidak terbatas, kalangan tertentu yang disebut high fashion, dan saya kira tidak ada low fashion. Pokoknya all fashion belongs to all. Nah, dengan munculnya seperti ini adalah sebuah pasar promosi tanpa biaya. Mereka jalan dengan senang hati dan mereka ingin eksis, menunjukkan inilah saya dengan pakaian yang saya sukai. Kalau Anda suka, silahkan belanja di sini bisa begitu. Jadi kita coba lihat dari sudut positif. Kalau kita lihat dari sudut positif, semuanya akan bergerak menjadi positif semuanya. Baik, tapi kalau kita lihat dari keberadaan remaja-remaja tanggung begitu ya, datang dari pinggiran ataupun daerah penyangga kota Jakarta ini, Anda melihat begitu dampak positifnya terhadap sektor UMKM ini memiliki korelasi yang cukup kuat tidak, Bu Uis? Saya rasa sangat kuat. Pertama, mereka sudah mengorbankan untuk belanja baju. Mungkin sudah terencana
pada Car Free Day yang akan datang atau pada satu saat mereka janjian entah kapan, liburan atau apa, pakai yang mana, pakai apa, dan itu harus beli. Itu artinya mereka ada modal untuk mengeluarkan biaya untuk membuat mereka juga bahagia, membuat mereka juga senang, dan mereka ingin menjual itu. Menjual dalam arti mempromosikan. Mereka tidak berdagang tentunya ya. Tapi para UKM, IKM yang memproduksi pakaian-pakaian yang disukai para milenial atau para remaja ini pasti akan senang, akan produk-produk saya semakin rame ya di street fashion. Bukankah itu suatu peluang pasar? Ya, betul. Berarti memang ini menjadi salah satu mungkin booster juga nih untuk menunjang kinerja penjualan produk-produk UMKM lokal kita begitu ya, Bu Ois? Betul. Ini justru peluang ini mari kita arahkan. Saya khawatir ada beberapa kalangan yang kok gitu sih, kok ngaco, kok apa. Ada pasti ekses seperti itu. Nah, mungkin ada supervisory activities, entah dari Kementerian Ekonomi Kreatif, ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau KUKM, ada semacam mentoring. Kalau kelihatannya ada, ini dia punya bakat nih. Nanti kita beberapa yang kita pilih itu ajak ngobrol, ini dari mana, ini apa. Terus bisa juga ikut ada sesi. Ayo teman-teman, kita ngobrol. Karena dalam fashion itu kan ada tren, ada warna, ada garis-garis tertentu, ada struktur kain, ada apa. Jadi mereka juga diberi pengetahuan, tidak hanya dilepas begitu saja. Betul, dan kehadiran mereka juga menimbulkan istilah baru yang unik begitu. SCBD yang menjadi singkatannya ini jadi berbeda lagi begitu untuk daerah-daerah misalnya Depok, kemudian Bojonggede, Citayam, bahkan mungkin dari daerah-daerah sekitar penyangga lainnya. Kemudian ada Citayam Fashion Week begitu. Anda melihat apakah ini menjadi suatu inspirasi tidak sih bagi pelaku UMKM di tanah air, khususnya melihat bahwa ini loh peluang berarti bahwa produk-produk mana yang disukai oleh remaja-remaja dari mungkin kita masukkan Gen Z ini, ya Bu Ois? Iya, ini sebuah peluang dan ini sebuah inspirasi. Kalau kita lihat fashion show yang katakan settle, terencana, mature, dan selama ini ada di gedung-gedung yang juga cukup terpandang ya, itu ada suatu tata cara, ada konsep, ada segala hal yang mungkin hampir tidak terjangkau oleh para milenial. Para milenial jalan-jalannya ya ke toko-toko fashion yang ada di daerahnya, dan kalau mereka anggap, it's me, dia pakai. Nah, ini inspirasi untuk melahirkan sebuah konsep fashion bagi milenial yang lebih biarpun unik, tapi uniknya kan tidak kemana-mana gitu. Uniknya cukup menarik dan cukup menjual. Ya itu dia, keunikannya ini pun ternyata ditangkap juga nih. Saya kemarin juga baca begitu media di Jepang juga mengangkat bahwa ini ya di sana ada Harajuku begitu. Kemudian dengan ya kan konsep mode yang mereka bawakan dari remaja-remaja tanggung ini sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Tinggal nanti butuh arahan-arahan saja begitu, Boys. Betul. Buktinya Harajuku puluhan tahun tetap eksis. Iya. Ya kan? Jadi mereka bebas mengekspresikan dirinya, atau mereka bebas menunjukkan bahwa mereka ada dengan segala kelebihannya. Kekurangannya coba kita tambal sedikit-sedikit. Dan itu sekali lagi adalah low cost. Tidak harus biaya besar dan mereka bisa mempromosikan produk UKM. Oh, itu dia. Jangan-jangan ada sebagian yang harus mungkin sudah di-endorse kali ya dengan produk-produk UKM kita begitu ya, Boys? Iya, betul. Tadi bicara unik, saya mungkin kenapa pakai headset seperti ini. Baik. Ini adalah karya dari fashion designer ternama juga di kita. Oh, I see. Yaitu Leni Agustin. Leni Agustin model-modelnya
pada saat ada fashion show di Spark, model-modelnya rambutnya pakai beginian. Sampai saya tanya, Len, lucu banget. Ini kan satu aksesoris, satu kerajinan yang luar biasa mendukung fashion. Mungkin ini agak lucu kalau orang tua pakai begini. Tapi anak muda mungkin bisa ditambah dengan seperti kreasi-kreasi baru itu. Oke. Nah itu dia, berarti kalau kita cermati fenomena ini, apa yang bisa ditangkap dari pelaku UMKM kita begitu? Apakah produk-produk apa yang mungkin diminati, yang mungkin bisa dikembangkan dalam bentuk produk? Jadi kita bahas nanti di segmen berikutnya, Bu Is. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun memberikan apresiasi atas merebaknya fenomena street fashion di kawasan Sudirman, Jakarta. Bahkan Kemenparekraf akan memberikan beasiswa pendidikan bagi sejumlah remaja suburban yang dinilai telah mempromosikan pariwisata perkotaan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan apresiasi atas merebaknya fenomena street fashion yang dipelopori kaum remaja tanggung yang berasal dari daerah suburban atau pinggiran ibu kota Jakarta di kawasan Sudirman, Jakarta. Bahkan fenomena ini telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat, mulai dari pemerhati mode hingga pejabat negara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, fenomena street fashion tersebut dapat membantu sektor pariwisata dalam negeri, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta melalui konten-konten yang dibuat dan diunggah ke media sosial oleh remaja suburban ini. Remaja suburban ini berbakat sebagai agen promosi dari destinasi wisata, sehingga kita rangkul dan berikan pelatihan serta kita berikan beasiswa ke Poltekpar NHI Bandung. Sandiaga menambahkan potensi yang dihasilkan tersebut tentunya penting untuk dikembangkan, karena dapat semakin memperluas jangkauan promosi pariwisata ke depannya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Uis Saedah, Ketua Komite Pengembangan Jaringan Usaha Bidang UMKM IKM DPN Apindo. Baik Bu Uis, tadi baru saja sudah disampaikan begitu, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif juga memberikan apresiasi, juga bahkan memberikan beasiswa pendidikan. Tanggapan dari Bu Uis seperti apa ini? Kita patut sambut, bagus ya, pemerintah sudah mengulurkan tangan. Tetapi kita harus betul-betul siapkan konsepnya dan pelaksanaan dan siapa yang melaksanakan. Jangan sampai salah menggarapnya. Sering ada suara bahwa diulurkan tangan ternyata tidak pas memberikannya kepada siapa. Mungkin dimulai dari kecil aja. Kita lihat perilaku mereka yang berstreet fashion berbeda dengan fashion show yang ada di tempat-tempat yang mapan. Mesti showing sendiri-sendiri. Tetapi kalau ini bergerombol, berteman, berkelompok. Nah, bisa saja dimulai dengan kontes ya, atau perlombaan. Halo anak-anakku atau adik-adikku, coba deh kalian ciptakan temanya apa, minimal bertiga, maksimal berlima, kalian tampil saling melengkapinya, diberi kisi-kisi. Jadi mereka akan mendapatkan satu arahan, oh ya tampilnya jangan sembarangan pelentang-pelentong ke sana ke sini, tapi harus satu harmoni. Dan kalau bicara fashion, jangan melulu kepikirnya baju, tapi aksesoris mungkin ya. Aksesoris bisa dari headset, kemudian belt, ikat pinggang, tas, sepatu, atau apapun. Jadi satu set fashion style. Jadi kita styling, diajar styling. Jadi mereka bisa paham bahwa, oh ya saya tampil harus lengkap. Tidak hanya bajunya saja yang saya suka. Karena untuk pertama pasti mereka konsentrasinya di dirinya sendiri. Aku suka ini loh. Tapi ke depan mereka harus sudah menggeser diri menjadi disukaikah oleh orang lain, bisa menjadi modelkah? Ya kenapa ada fashion show, ada model? Karena dia model itu bukan untuk hanya dirinya sendiri, tapi bisa dilihat oleh yang lain gitu. Nah kalau kita lihat dengan fenomena yang ada, kemudian dari pantauan Apindo sendiri, sebenarnya
apa nih produk UMKM yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan momentum ini sehingga nanti ini menjadi salah satu mode juga ke depan. Tadi seperti yang Anda sarankan juga kita perlu memberikan guidance, perlu ada arahan konsep dalam berfashion yang baik dan mungkin sesuai dengan mode sendiri itu seperti apa ya Bu Ois? Oke, coba kita lihat Jakarta Fashion Week lah ya, saya anggap yang pertama kali memperkenalkan fashion kepada semua orang. Dan berikutnya setelah fashion itu ada juga food and fashion. Food and fashion seperti dua sisi mata uang. Jadi bagaimana lifestyle kita itu bukan hanya berpenampilan atau berpakaian indah dengan segala perlengkapannya, tapi bagaimana kita juga memperkenalkan food yang sehat dan juga stylish, tidak hanya baju. Jadi mungkin juga bisa nantinya suatu saat adalah kita menciptakan atau mendorong produk-produk makanan juga, tidak hanya pakaian. Pakaian ini, fashion ini kalau bicara industri, pohon industrinya cukup kaya. Dia tidak hanya pakaian, tapi ada ini aksesoris, ada alas kaki, ada tas dan sebagainya. Nah, nanti dipadukan dengan tadi food. Bagaimana seorang yang stylenya bagus dengan fashion style, masa makannya sembarangan. Pasti juga harus makannya caranya begini loh. Tidak nyampah, jadi lebih sedikit sampah, makanan yang juga sehat ya. Bisa buah-buahan yang diolah sedemikian sehingga bergayanya mereka tidak hanya melenggangkan tangan dan kepala, tapi dia bisa juga sambil memakan sesuatu, lollipop atau apa whatever. Tapi mereka sudah memperlihatkan bahwa fashion and food styling. Nah tantangan ke depan begitu kita tahu mereka ini kan remaja-remaja tanggung yang juga mereka mungkin dari sisi kantongnya juga harus sesuai nih dengan uang yang mereka belanjakan untuk membelikan produk-produk fashion UMKM tadi. Nah, kelasannya atau mungkin apakah rentang harga yang sesuai dengan kualitas produk dari fashion sendiri kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Bu Ois. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita mengenai Citayam Fashion Street ini, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ois Saida, Ketua Komite Pengembangan Jaringan Usaha Bidang UMKM IKM DPN Apindo. Ya, Bu Ois, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai tantangannya ke depan tadi. Kalau kita bicara remaja tanggung ini juga tidak memiliki dana ataupun anggaran yang cukup besar untuk membeli mungkin produk-produk fashion UMKM kita begitu. Nah, bicara mengenai rentang kemudian jenis produk yang sesuai dengan kantong dari teman-teman remaja tanggung urban ke suburban ini seperti apa, Bu? Kita lihat sisi yang lain. Kalau dilihat dari sisi konsumsi, mereka nanti lama-lama akan merepotkan orang tua. Mungkin belum berpendapatan. Betul. Oh, kenapa sih belanja baju terus, belanja lagi. Tapi coba kita kerjasama dengan para UKM. Dan mungkin ini bisa dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setempat. Di Depok, di Bogor, ya Citayam itu kan di bawah Bogor. Nah, dinas ini coba membuat satu program bagaimana membantu UKM untuk promosi ini. Jadi para millennials ini, para remaja, mereka tidak harus beli. Sama seperti model. Model yang di panggung yang demikian indah, cantik, dia pakai baju juga tidak harus dia beli, malah dia dibayar sebagai model. Nah, anak-anak ini coba kamu pakai deh ini. Dipadu-padankan, dipatut-patutkan oleh UKM pembuat fashion. Nah, itu kan satu promosi. Syukur bisa diberi uang jajan. Nih uang jajan biarpun cuma 50.000 mereka pasti senang. Udah jalan sana keren deh. Tapi mereka dibekali semacam apakah ada banner kecil, mereka angkat misalnya by Renita atau by siapa, Leni Agustin, by Ali Karisma, by Diana, siapa saja, by Irna Mutiara, fashion designer
atau UKM-UKM di tempatnya. Jadi tahu kita mengangkat dia juga gitu di daerahnya. Oh lucu ya, ternyata di Depok, di Citayam ada juga tuh yang membuat baju itu. Jadi bukan hanya berhenti di fashion yang dikenakan oleh para remaja, tapi para remaja ini juga memperkenalkan siapa yang membuat produk ini. Oke. Itu peluang. Ya, ya. Tapi Apindo melihat peluang ini kan tetap ada nih. Lantas kira-kira apakah ada langkah ke depan begitu untuk mengajak kerjasama dari mungkin UMKM binaan Apindo kah untuk mungkin juga menggandeng nih dari remaja-remaja tanggung suburban ini? Harus ada. Ke depan harus terencana dan ini harus ada lokomotif yang akan menarik gerbong-gerbongnya. Lokomotif bisa saja dari KUKM, Kementerian KUKM, atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan judul yang cukup memikat ya. Dan gerbong-gerbongnya ini ada UKM-nya, IKM-nya. Kalau UKM itu kan keseluruhan ya. Kalau IKM itu yang membuat, the makers, IKM, industri kecil menengah, dia the makers. Gerbong berikutnya adalah anak-anak ini. Dan mereka juga diajar berattitude, masa fashion styling, tapi kelakuannya tidak bagus gitu. Bagaimana dia bergaya, bagaimana dia senyum, ramah gitu. Jadi itu harus diciptakan dengan animasi aja. Ada lokomotif ini, gerbongnya ini, gerbongnya ini, gerbongnya ini. Di depan lokomotif ada pasar. Nah ini harus ada riset tersendiri. Siapa yang tertarik dan seperti apa? Dugaan saya nanti itu akan menginspirasi kota-kota lain bahkan di luar Jawa. Yes, dan who knows malah di luar negeri orang menyorot apapun yang terjadi di negara manapun, dan saya kira Indonesia itu cukup ngetop lah di luar ya. Dan kita ingin menjadi kiblat fashion juga dong. Masa negara-negara lain sudah mulai, ini dia Korea dengan K-popnya, ini dia Cina, ini dia Jepang, ini dia. Nah Indonesia juga mau dong. Beri satu judul apa Indonesia supaya menjadi leaders, supaya menjadi trendsetter. Nah, siapa tahu di antara sekian 10, 100 ribu ada yang oh ini kok unik ya, benar ya, bagus ya, ini kok bisa gini gitu. Jadi mendorong kita terus berkreasi, terus memikirkan sesuatu yang akan menjadikan orang itu tertarik. Ini akan menggeret terus naik ke atas. Baik, Bu Is, tapi Anda melihat bisa tidak bahwa proyeksi gitu misalnya, ini fenomena masih akan terus berlanjut untuk jangka waktu yang lebih panjang? Itu harus berdasarkan survei dan riset. Ada pencatatan. Misalnya kapan sih mereka tampilnya? Oh tiap minggu. Tiap minggu biasanya populasinya berapa banyak. Seperti ini. Model pakaiannya seperti apa? Ini. Itu eksesnya atau efeknya terhadap pasar seperti apa? Apakah ada yang tanya jualan di mana, belinya di mana dan sebagainya. Jadi harus dipelajari dulu perilakunya seperti apa. Baik. Karena dengan berdasarkan data yang ada, kita akan mendorong mereka kemana gitu. Oke, nah terakhir ini Bu Is, Anda melihat bagaimana dengan, kita tahu mereka kan berdatang itu selalu berkerumun dengan jumlah kelompok yang cukup besar. Sementara kita juga masih dalam masa pandemi COVID-19. Mungkin ada saran atau rekomendasi yang bisa Anda berikan nih untuk remaja-remaja tanggung suburban ini. Meskipun mereka datang tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap stylish begitu. Ya. Ya, kita memancing mereka dengan kreativitas. Kalau mereka malas memakai masker, ada perlombaan masker paling keren. Why not? Nanti kita sediakan hadiah. Ya, dari mana menyediakannya silakan aja. Mungkin ada, saya hanya memberikan ide. Ada lomba kreativitas bermasker unik. Jadi bukan indah, bukan bagus. Mereka kan selalu inginnya unik, beda dari yang lain. Betul.
Itu dia, berarti kita tinggal tunggu next nanti pihak-pihak yang mungkin berkepentingan juga langsung segera saja bersinergi begitu dengan memanfaatkan momentum ini untuk mendukung lagi Bu. Ujung-ujungnya adalah produk UMKM nasional kita begitu semakin berkembang ke depan begitu. Baik Boys, terima kasih banyak atas waktu yang Anda berikan dan juga sharingnya ya untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Boys, terima kasih. Terima kasih juga dan salam sehat. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang naik menjadi 3,75 juta rupiah. Sesaat lagi.